Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada mata kuliah kebijakan ekonomi dalam bangunan. Materi kita pada kesempatan ini menjelaskan mengenai perdagangan selatan-selatan dan integrasi ekonomi negara-negara dunia ketiga. Jadi materi ini merupakan implikasi dari upaya negara-negara berkembang melakukan industrialisasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, baik melalui strategi promosi ekspor maupun strategi substitusi impor. Di mana dari dua pola kebijakan industrialisasi tersebut ternyata negara-negara berkembang menghadapi sebuah tembok yang cukup tebal bagaimana mereka mampu menembus ke pasar global yang didominasi oleh negara-negara maju. Berbagai macam hambatan-hambatan, proteksi, baik itu tarif maupun non-tarif, mengakibatkan bahwa produk-produk andalan ekspor negara-negara berkembang itu menghadapi hambatan yang cukup besar. Nah, sekarang persoalannya adalah apa yang harus dilakukan oleh negara-negara berkembang? Apakah selamanya mereka mengharapkan uluran tangan, kemurahan hati dari negara-negara maju? Ternyata hal itu bukan satu pilihan yang tepat. Ada satu upaya yang lebih rasional yang dilakukan oleh negara-negara berkembang, yaitu adalah bagaimana mereka saling menjalin kerjasama di antara negara-negara berkembang melalui integrasi ekonomi negara-negara dunia ketiga dan perdagangan selatan-selatan. Ada beberapa argumentasi perlunya negara-negara berkembang untuk bersinergi, berkolaborasi, berintegrasi ekonomi agar supaya mereka bisa membangun kekuatan ekonomi yang sifatnya saling menguntungkan satu dengan yang lain. Hal ini relatif lebih realistis dan rasional. Karena apa? Karena sesama negara berkembang menghadapi persoalan ekonomi yang sama, nasib yang sama, sehingga diharapkan akan bisa memacu pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara berkembang tersebut. Nah, argumentasi integrasi ekonomi negara-negara berkembang dan perdagangan selatan-selatan yaitu pertama, keunggulan komparatif negara-negara berkembang akan lebih termanfaatkan. Karena selama ini upaya yang harus dilakukan oleh negara berkembang itu ternyata tidak mudah. Upaya melakukan industrialisasi sudah dilakukan, tapi begitu produknya sudah dihasilkan, kemudian mau dijual ke negara-negara maju menghadapi proteksi yang cukup berat. Nah, salah satu upaya adalah bagaimana mereka saling bersinergi memanfaatkan potensi ekonominya. Jadi kalau masing-masing negara berkembang melakukan kerjasama ekonomi di antara negara-negara berkembang, maka potensi-potensi ekonomi di masing-masing negara berkembang itu akan lebih termanfaatkan. Yang kedua, potensi keuntungan di negara berkembang banyak yang belum tergarap. Jadi ada negara yang punya kekuatan pada sektor kelautan, ada yang punya kekuatan pada sektor peternakan, mungkin pada UMKM atau pada industri menengah atau tinggi. Nah, itu akan lebih mudah dikembangkan dengan melakukan kerjasama di antara negara-negara berkembang. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi instabilitas ekonomi yang ditimbulkan dari ekspor ke negara maju. Kita tahu bahwa di negara maju pun juga sebenarnya mereka menghadapi problem. Ada fluktuasi ekonomi yang ditimbulkan baik itu disebabkan karena kebijakan dari aspek dari sisi kebijakan moneter atau kebijakan fiskal atau memang ada siklus ekonomi yang sifatnya natural dan itu tentu saja akan berdampak kepada negara-negara berkembang yang produk-produk ekspornya banyak diarahkan ke negara-negara maju tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana integrasi ekonomi negara selatan-selatan, negara-negara berkembang itu akan bisa membangun kemandirian kolektif bersama negara-negara berkembang. Demikian materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.